تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babut taubati. Bahasan kita pada kesempatan hari ini, malam ini adalah tentang masalah taubat. Ketika manusia dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini, kemudian mereka melakukan berbagai macam kesalahan, berbagai macam dosa dan maksiat, baik yang kepada Allah langsung ataupun yang terkait dengan sesama manusia. Kemudian manusia itu meninggal dan ia belum taubat, maka sesungguhnya manusia yang seperti ini fannaru maq'aduhu, maka tempatnya di akhirat nanti sudah tidak ada yang lain kecuali neraka. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini kita bahas masalah taubat. Qalal ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Kesepakatan para ulama bahwasanya taubat itu hukumnya fardu. Dan fardunya ini fardu ain. Dalam artian bahwa setiap individu itu wajib melaksanakan taubat. Min kulli dzambin, dari setiap dosa. Apapun dosa yang kita lakukan, apapun dosa yang kita kerjakan, maka kewajiban kita sebelum dipanggil Allah, maka bersegeralah untuk melaksanakan taubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah wa bainallahi ta'ala la tata'allaku bihaqqi adamin falaha thalathatu syurutin. Fa in kanatil ma'siyah, dan jika maksiat, jika dosa yang kita lakukan bainal abdi wa bainallahi ta'ala, dosa yang dilakukan itu hanya terkait manusia dengan Allah. Dosa yang kita lakukan terkait perbuatan kita kepada Allah, artinya hukum Allah, perintah-perintah Allah yang kita langgar. La tata'allaku bihaqqi adami, yang tidak terkait dengan hak-haknya manusia. Jadinya contoh, dosa kita enggak sholat, enggak puasa, dan lain-lainnya. Perbuatan dosa yang terkait antara kita dengan Allah. La tata'allaku bihaqqi adami, dan enggak ada kaitannya dengan sesama manusia. Falaha salah satu syurutin, maka syarat taubatnya ini memiliki 3 syarat. Ada 3 syarat untuk kita melakukan taubat itu ketika perbuatannya itu kita kepada Allah. Artinya kemaksiatan kita ini yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha ayyuk li'a anil ma'siyati. Syarat sahnya, syarat diterimanya taubat kita kepada Allah
ketika kita melakukan perbuatan dosa yang langsung kepada Allah, ayyuk liya anil maksiyah. Tinggalkan, jangan diulang lagi maksiat yang pernah kita lakukan. Dulu kita nggak sholat, dulu kita nggak ibadah, nggak puasa. Nah, kemudian kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini sementara, dunia ini bukan tempat kita, akhiratlah nanti tempat yang abadi, dan di akhirat hanya ada surga dan neraka. Kemudian di akhirat kita kepengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka agar taubat kita diterima oleh Allah, hendaknya kita tinggalkan seluruh kemaksiatan yang pernah kita lakukan dan jangan pernah diulang-ulang lagi. Artinya bagaimana? Kalau dulu nggak sholat, sekarang harus sholat. Kalau Ramadan kemarin nggak puasa, maka Ramadan yang akan datang kita harus. Itu syaratnya. Itu syarat yang pertama. Kalau taubat kita ini kepengen tergolong daripada taubatan nasuha. Wathani ayyandama ala fi'liha. Kemudian syarat yang kedua agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita, ayyandama ala fi'liha. Nyesel kita. Nyesel dari segala dosa, dari kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya Allah, kenapa dulu aku nggak sholat? Kenapa dulu aku nggak puasa? Kenapa dulu aku maksiat kepadamu ya Allah? Sesali semuanya itu. Sesali semua dosa-dosa di masa lalu. Sesali perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Perbuatan itu pernah kita lakukan di masa lalu. Kemudian yang ketiga, watsalitsu ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Syarat sahnya, syarat diterimanya taubat kita kepada Allah, yang ketiga harus azam. Ada azam, ada niat. Kalau niat muqtarinan bi fi'li, berbarengan dengan perbuatan. Kalau azam, kalau bulan puasa gua mau puasa, gua sehat, gua mau puasa, itu namanya azam. Artinya tidak dilakukan saat itu. Nah, ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Maka agar taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka azamlah. Allah yauda ilahi, enggak akan kembali lagi, enggak akan mengulang-ulang lagi dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masalah abadan, selama-lamanya. Ya Allah, dulu saya maksiat kepadamu ya Allah. Dulu saya enggak sholat, saya enggak puasa, berbagai macam perbuatan dosa saya lakukan ya Allah. Sekarang saya sudah bertaubat kepadamu Allah, maka saya enggak akan ngulang-ngulang lagi. Itu namanya taubat nasuha. Nah, kalau ada orang taubat. Hari ini taubat, besok ngulang, ngulang, itu namanya taubat sambel. Tadi siang kita makan, pagi dah. Jam 11 kita makan bakso. Kita makan bakso. Kemudian kita kasih sambal sebanyak-banyaknya. Kita aduk tuh bakso sampai merah warnanya dengan warna sambal. Ketika kita makan, pedesnya minta ampun. Pedes. Sampai kita ampun saking pedesnya. Teh botol kita minum, teh es manis kita minum untuk menghilangkan pedes. Sorenya kita beli bakso lagi, kita pakai apa lagi? Kita pakai sambal lah. Padahal tadi siang kita makan bakso udah ampun pedesnya. Seolah-olah kita nggak mau lagi ngulang pedes itu.
Tapi ternyata di sore hari kita makan bakso, kita kasih lagi bakso kita apa? Sambal, bahkan lebih pedes. Nah, ini yang namanya tobat sambal. Pagi kepedesan ampun-ampun, ntar sore mah udah makan sambal lah lagi. Nah, orang yang taubatan nasuha, syarat yang ketiga itu adalah dia berjanji untuk tidak mengulangi apa yang pernah ia lakukan dari berbagai macam dosa dan maksiat abadan, selama-lamanya. Fa in fuqida ahadus salasah, jika salah satu dari 3 syarat ini hilang. Entah berjanji untuk meninggalkan kemaksiatan, entah penyesalan, entah untuk tidak mengulang lagi, salah satunya hilang dari 3 syarat ini. Lam tasihhu taubatuhu, maka taubatnya terhitung tidak sah. Orang lu taubat, taubat lu kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullah. Tobat berhenti-henti lu, tobat istighfar. Tapi dosa lu ulang lagi, kemaksiatan lu ulang lagi, maka salah satu saja dari 3 syarat ini hilang, tobat kalian gak ada manfaat, gak ada gunanya di sisi Allah, gak ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tobat benar-benarlah taubatan nasuha. Hilang 1 dari 3 syarat ini, lam tasihhu taubatuhu, maka taubatnya enggak sah. Fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamin. Dan ketika kemaksiatan, ketika dosa yang kita lakukan tata'allaqu bi adamin, terkait dengan manusia. Kalau tadi nggak sholat, nggak puasa, itu hubungannya langsung kepada siapa? Pada Allah. Nah sekarang jika kemaksiatannya, jika dosanya ini kita lakukan dan dosa itu terkait sesama manusia, fasurutuha arba'atun, maka syaratnya ada Oh ternyata taubat kepada Allah, dosa kepada Allah syarat taubatnya cuma 3, tapi kalau dosa sesama manusia syarat taubatnya dan agar taubatnya ini diterima Allah arba'atun, ada 4, berarti lebih berat kita dosanya melakukan kesalahan sesama manusia ketimbang kita melakukan kesalahan kepada Allah. Hadhihi thalathatu, yang ketiganya dari yang keempat. 1, 2, 3 itu ada di yang pertama tadi. Apa yang pertama tadi? Yukli'a anil ma'siyah, yandam an fi'liha, ya'zim alla ya'ud. Nggak mau ngulang lagi, menyesal. Ini syarat yang tadi itu. Nah lalu ditambah syarat yang keempat, kalau dosanya ini terkait sesama manusia. Ayyabri amin haqqi sahibiha, harus membersihkan hak orang lain. Pernah berbuat apa kita sama orang lain? Pernah berbuat salah apa kita sama orang lain? Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Jika dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia dan itu berbentuk malan, berbentuk harta, aw nahwahu, atau duitkah, apakah yang terkait dengan harta, bagaimana caranya? Raddahu ilaihi, maka yang pernah kita ambil dari harta orang lain, dari duit orang lain, raddahu ilaihi, harus dikembalikan, baru diterima taubat kita. Karena kita taubat sama Allah, kita istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, sebanyak-banyaknya kita istighfar. Kemudian kita janji sama Allah, gak mau ngulang lagi, nyesel dari perbuatan kita, janji kita sama Allah.
Tapi kita pernah ngambil barang orang lain, kita pernah merugikan hak orang lah, dan itu tidak kita kembalikan, maka tobat kita gagal, nggak sah tobat kita. Jadi jika, perhatikan, fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilahi. Kalau ada harta orang lain yang pernah kita zalimi, maka harta itu harus dikembalikan kepada haknya, kepada orang yang punyanya. Ini berat. Lalu contoh misalnya, ketika kiai pesantren, kiai hilaf, nggak punya uang jajan, kiriman belum nyampe, teman-teman mah pada macam-macam jajan ini itu, akhirnya mataku hilaf, tanganku hilaf, aku ambil barang orang lain, aku ambil uang orang lain. Nah, ini dosa terkait sesama manusia. Nah, kalau ingin taubat kita diterima Allah, maka berapa yang pernah kita ambil dari punya teman kita, punya kawan kita, atau punya orang lain, itu harus kita kembalikan. Ya kalau 10.000 kita kembalikan, kalau 100.000 ya 100.000 pun harus kita kembalikan. Wa in kana hadda qazbin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Sekarang lu punya kesalahan, pernah berbuat salah. Entah lu nuduh orang lain, nuduh temen lu, padahal temen lu tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan apa, tapi temen lu tuduh. Nah, kemudian ya temen lu yang gak pernah melakukan kesalahan, tentunya gak nerima dituduh seperti itu. Akhirnya lu berbuat dosa. Nah, syarat agar taubat kalian itu diterima, maka kalian harus minta maaf. Dan itu harus jujur, harus bilang. Di sini ada yang namanya Maisaro nggak? Nggak ada. Ada. Apa? Salsa ada salsa. Namanya salsa itu. Salsa. Inka ada inka tuh inka. Contoh. Misalnya nih, Inka pernah berbuat salah sama salsa. Dituduhlah salsa macam-macam tuduhan yang buruk-buruk, tuduhan yang jelek-jelek. Sementara salsa nggak pernah melakukan hal itu, nggak pernah berbuat itu. Salsa pun nggak nerima tuduhan itu. Nah, untuk menebus kesalahan itu, maka Inka harus minta maaf. Itu pun kalau dimaafin. Kata Inka, aku pernah nuduh kamu begini. Kamu pernah berbuat begini. Udah. Salsa nggak nerima, nggak apa. Sekarang aku sadar, aku minta maaf, Kata salsa, enggak. Enak aja lu minta maaf sembarangan. Sebegitu mudahnya lu minta maaf. Kan ternyata si salsa nggak maafin. Tetap itu dosa sampai hari kiamat. Auzubillahimin. Lain halnya kalau memang salsa, ya udah. Yang lalu ya lalu, yang ke depan jangan ulang lagi, hari ini aku maafin. Baru selesai urusan tuh. Maka dosa sesama manusia mah akan lebih berat. Wa in kana ghibatan. Wah, ini yang lebih berat nih. Istahallahu minha. Jika dosa yang kita lakukan adalah ghibah. Dan ini yang paling banyak terjadi di muka bumi ini. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah ghibah. Apa itu ghibah? Menceritakan keaiban, kekurangan, kejelekan orang lain. Ini ghibah namanya. Dan ini dosa yang paling berat. Nah, ketika seseorang dia pernah melakukan ghibah untuk mendapatkan taubatan nasuha, agar taubatnya diterima Allah, istahallahu minha. Dia harus minta maaf dari ghibah yang pernah dia lakukan. Contoh, ada yang namanya Nanda nggak di sini? Nanda. Nah, ada yang namanya Erna di sini? Ada.
biasanya kalau gibah itu nggak ada orangnya. Nah, itu kalau ada orangnya bukan gibah, itu mah namanya. Ini gibah, nggak ada orangnya. Erna lagi nggak ada. Yang ada Nanda. Ada Nanda, ada Dewi, ada Liana. Apalagi ya? Guru-guru TK ya? Tambah Muti. Tambah lagi? Muti Demak. Muti. Terus lagi Nopel. Nopal, ada Nopal. Cawang. Hah? Cawang. Nopal Cawang. Siapa nama panggilan Nopal? Nia. Opoy anak baru tuh. Udah Opoy. Dah. Panggilan Sasa ini Puy. Nah, Nanda kumpul sama temen-temennya. Kumpul. Udah. Apa yang dilakukan Nanda dengan teman-teman sekelompok itu? Udah. Menceritakan tentang kejelekannya. Kejelekannya Erna diceritain semua dari A sampai Z. Diceritain semua itu habis-habisan. Udah. Kemudian mustaminya. Kayak Dewi, Liana, apa lagi tadi? Itu mustami namanya tuh. Yang nyerocos itu Nanda, nyerocos saja. Yang lain itu cuma dengerin. Oh begitu ya. Oh ternyata si Erna begitu ya. Oh begitu ya. Udah. Nah, kalau hal ini terjadi, kemudian Nanda dan CS-nya ia mau bertaubat kepada Allah, mau menebus kesalahan dan dosanya, istahalla minha. Dia harus minta dihalalkan dari ghibah yang pernah dia lakukan. Artinya bagaimana? Bahwa Nanda dan CS-nya harus menghadap Erna rame-rame. Harus terus terang minta maaf. Erna, aku dulu pernah berapa orang nih di kantor TK. Oh, kamu kagak ada. Kamu lagi di atas, kamu lagi pulang naik motor boncengan, misal. Udah. Apa yang terjadi? Aku ceritain kamu begini-begini, sekarang aku minta maaf. Nah, kalau si Ernanya mau memaafkan, selesai udah urusan. Ketebus itu dosa. Tapi kalau Ernanya nggak mau maafin, sampai hari kiamat dia nggak mau maafin, nyampe hari kiamat juga dosa lo itu. Nah, yang paling berat apa? Orang yang ghibah yang paling berat, paling ghibah. Ini si orang ghibah nih, sholatnya rajin, puasa bukan hanya fardu, sunnah dia baca, wah amal ibadah. Dia lakonin tuh ibadah. Tapi dia melakukan ghibah. Nanti pahala ibadahnya itu diambil sama orang yang apa tuh? Lah, yang digibahin. Habis tuh pahala udah nggak pada buat pakai bayar gibah. Nggak cukup ternyata orang yang digibahin punya dosa dipindahin dosanya tuh. Berat tuh orang yang suka gibah. Padahal mah masya Allah. Cuman cerita, cuman ngomongin, tapi akibatnya begitu fatal bagi orang-orang yang melakukan gibah. Nah, inilah. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub. Dan hendaknya seseorang yang taubat itu dia wajib bertaubat dari seluruh dosa-dosanya. Mau dosa apa aja? Mau dosa langsung kepada Allah, mau dosa sesama manusia. Kalau bagaimana? Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzambi fa baqiya wa baqiya alaihil baqi. Jika ada seseorang taubat dari 3 syarat yang pertama plus ditambah satu tadi, ternyata dia taubatnya enggak semuanya, entah berapa syarat doang yang dia pakai. Lalu bagaimana hukumnya? Fa in taba mim ba'diha. Jika dia taubatnya separoh doang dari 4 syarat,
cuman dua. Sahhat taubatuhu inda ahlil haqi, maka sahlah tobatnya min dzalika dzambi, dari dosanya. Contoh, lu sama Allah dulu nggak sholat, kemudian sholat. Lu dulu bulan puasa nggak puasa Ramadan, sekarang itu yang diterima sama Allah. Sementara lu pernah gibah, nggak taubat, gibah lu tetap ada. Yang diterima cuman apa? Cuman nggak pernah sholat, sekarang sholat. Ramadan nggak pernah puasa, sekarang yang itu doang. Nah, wa baqiya alaihil baqi, yang kagak ditobatin tetap dosanya ada. Jadi orang yang suka gibah, kalau dia nggak tobat, dia nggak minta maaf sampai dia mati, kemudian dia nggak minta maaf, maka dosanya akan dia bawa mati. Nah, makanya lu sekarang nih Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan untuk tobat yang langsung kepada Allah, tobat yang sesama manusia. Kalau yang sesama manusia caranya adalah minta maaf. Kalau memang kita merugikan harta orang lain, kita kembalikan harta orang lain. Kalau orang lain yang hartanya pernah kita ambil kemudian dia redo dan mau memaafkan kita, selesai. Contoh, misalnya lu pernah ngambil duit temen lu 15 juta. Ambil di lemarinya 15 juta. Udah. Hilang tuh, santai duitnya 15 juta, duit jajannya. Jatah sebulan 15 juta habis diambil temen lu. Nah, kemudian lu ngadep sama temen lu yang lu ambil 15 juta. Aku minta maaf ya, dulu di bulan Desember aku pernah ngambil uang kamu 15 juta, uang jajan kamu. Kata temen kamu yang diambil, ya udah aku redoin, aku ikhlasin, aku maafin. Kalau itu selesai itu. Itu kalau 15 juta, enggak ada bedanya. Mau 15 juta, mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000, tetap dosa mah tetap dosa. Jadi kalau kalian pernah ngambil uang orang lain, kembalikan. Kecuali orang itu redo dan mau memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.